Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa inna afdalal huda nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang hati, diambilkan dari kitab Tibbul Qulub karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pertemuan sebelumnya kita pernah menjelaskan ciri-ciri hati yang sakit, ciri-ciri hati yang sehat. Sekarang kita masuk pada bab yang ketiga, mufsidatil qalbi, perkara-perkara yang bisa merusak hati. Jadi ada perkara-perkara atau ada perbuatan-perbuatan yang itu bisa merusak hati kita. Kalau kita tahu ada perkara yang bisa merusak, berarti kita harus berupaya menghindarinya. Ya umum lah ya. Jadi ibu punya motor, jika motornya nggak kepengen cepat rusak, berarti harus dihindari perkara-perkara yang bisa cepat rusak itu motor. Ya. Berarti dengan cara sering diservis motornya, kemudian ya pemakaiannya yang baik. Nah, ternyata di dalam amalia-amalia kita pun ada perkara-perkara yang bisa merusak hati. Apa saja itu? Ini saya sebutkan dulu, ada 7 perkara, tapi nanti kita bahas satu persatu secukupnya. Mufsidatul qalbi sab'atu. Perkara yang bisa merusak hati itu ada 7. Yang pertama, kasratul khalatati, banyak bergaul. Jadi banyak bergaul itu malah bisa merusak hati. Nanti akan saya jelaskan apakah kita tidak boleh bergaul. Nah, jadi pergaulan-pergaulan yang bisa menyebabkan merusak hati itu harus dihindari. Yang kedua, perkara yang bisa merusak hati itu adalah at-tamani. At-tamani itu artinya banyak menghayal, banyak ngayal. Kalau saya punya uang 10 miliar, kalau saya punya ini, jadi banyaknya ngayal. Itu malah bisa merusak hati. Yang ketiga, at-ta'aluqu bi ghairillah. Jadi menggantungkan hidup bukan kepada Allah. Nah, ini juga bisa merusak hati kita. Menggantungkan hidup bukan kepada Allah. Kemudian yang keempat, asy-syabu', kenyang. Jadi makannya kekenyangan itu juga bisa merusak hati. Sehingga kan nanti sunnahnya itu kalau makan dilarang sampai kenyang. Jadi jangan makan terlalu kenyang. Yang kelima, perkara yang bisa mufsidatil qalbi merusak hati adalah kasratun naum, banyak tidur. Ini orang yang banyak tidur itu bisa rusak hatinya. Jadi Rasulullah itu sedikit tidurnya. Tapi kalau kita sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit tidur. Jadi kalau Rasul sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Yang keenam, fudulun nadri, itu banyak jelalatan. Jadi mata itu banyak memandang perkara-perkara yang tidak sepantasnya untuk dilihat. Yang ketujuh, mufsidatul qalbi, kata Ibnu Qayyim, itu adalah fudulil kalam, banyak bicara. Ya. Jadi banyak bicara.
Ini orang senengannya ngomong terus, ngobrol terus. Nah, jadi di mana-mana selalu bicara. Kalau bicara selalu menguasai. 1 jam bicara terus yang lain gak kesempatan untuk berbicara. Nah, jadi inilah ada 7 perkara yang bisa menyebabkan hati itu rusak. Fahadi sab'atu min akbaril mufsidatil qalbi. Inilah 7 perkara dari perkara-perkara besar yang dapat merusak hati. Hati itu kan labil ya. Hati itu bisa menuju kepada Allah, tapi bisa menjauh dari Allah. Wadarul akhirah. Hati itu juga bisa mendekatkan diri kepada akhirat, tapi juga bisa menjauhkan diri dari akhirat. Kan sifat hati kan labil. Kalau kata Imam Al-Ghazali itu, hati itu seperti kertas, Bu ya. Ini. Jadi hati itu seperti sebuah kertas. Itu kalau ada kertas di lapangan, ketika ada angin kan terbang-terbang. Kalau ada angin dari timur nih, kertas terbang ke sebelah barat. Nanti ada lagi angin dari selatan, maka kertas terbang ke utara. Jadi ini terombang-ambing. Itulah hati manusia. Sehingga doanya kemarin salah satu pertanyaan dalam pertemuan sebelumnya, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ila ta'atika. Atau isrif qalbi ila ta'atika. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia. Nah, hati ibu kan bolak-balik ya. Kadang iya, kadang enggak ya. Dan niat saya mau mewakafkan tanah, udah mantap besok enggak jadi. Jadi itu sering bolak-balik. Maka berdoa pada Allah, mohon ditetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Palingkanlah hati ini ya Allah. Andai kata hati ini harus berpaling, maka tolong palingkan hati ini kepada ketaatan kepadamu ya Allah. Nah, itulah sifatnya hati ya. Wa hadhihi sab'atu tudfi'u nur. 7 perkara tadi, banyak makan, banyak tidur, banyak bicara dan seterusnya tadi yang 7 hal tadi ya. Itu bisa menutup cahaya. Ya, bisa menutup cahaya. Cahaya ilmu, cahaya hidayah. Misalkan saja yang ringan ya. Orang kebanyakan makan, itu kan menutup cahaya ilmu. Dari makan kan akhirnya kenyang. Dari kenyang larinya ke mata. Ketika ke mata ngantuk terus tidur. Jadi saat ngaji enggak kedengaran karena ngantuk. Itu akibat kenyang umpamanya. Nah itu. Jadi bahwa perkara-perkara yang 7 itu bisa tudfi'un nur. Bisa menutup cahaya, menghilangkan cahaya. Ta'uru aini basiratah. Bisa membutakan mata batin. Jadi mata batin itu bisa menjadi buta. Ibu punya matanya berapa, Bu ya? 2. Mata ini dan mata batin ya. Dan mata kaki ya. Itu mata yang tidak bisa melihat, mata kaki. Nah, kaki kita sering nabrak-nabrak padahal sudah punya mata kok masih nabrak. Itu mata kakinya tidak digunakan. Nah, bisa membutakan mata batin. Wa tasqilu sam'ah, dan bisa menulikan telinga. In lam tasumhu wa tabkumuhu. Sekalipun dia tidak buta, dia tidak tuli, tapi kalau melakukan 7 perkara tadi, ya, banyak berangan-angan, terlalu kenyang, banyak tidur, itu bisa membutakan mata hati, bisa menulikan telinga. Walaupun pada dasarnya dia tidak buta, dia tidak tuli. Nah, sehingga 7 perkara itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini Ibnu Qayyim pernah mendengar dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan yaqul, inna fid dunya jannatun. Di dunia ini terdapat surga. Man lam yadkhuluha lam yadkhulul jannatal akhirah.
Siapa yang tidak masuk surga dunia, maka dia tidak akan masuk surga akhirat. Jadi di dunia ada surga, di akhirat pun ada surga. Siapa yang tidak masuk ke dalam surganya dunia, maka dia tidak akan masuk ke dalam surganya akhirat. Yang dimaksud surganya akhirat, orang masuk surga itu di akhirat, itu hatinya sudah tenang, anteng, sudah enggak berpikir-pikir yang buruk. Maka di dunia pun begitu. Hati kita harus bersih, tenang, tidak ada emosi, tidak ada suudzon, buruk sangka, macam-macam. Itu kan di dunia adanya. Jadi kalau di dunia hati kita kotor, kalau di dunia hati kita buruk, maka dia tidak akan masuk surga. Karena di surga itu tidak akan ada hati yang kotor, tidak akan ada hati yang buruk. Jadi bahasa lain, kata Ibnu Taimiyah, bahwa man lam yadkhuluha lam yadkhul jannatal akhirah, siapa yang tidak bisa memasuki surganya dunia, maka dia tidak akan masuk ke dalam surganya akhirat. Jadi kalau kita di dunia ini hati kita enggak dijaga, hati selalu kotor, suudzon, itu ya, maka dia tidak akan masuk surga. Jadi bahasa lain gitu. Karena dalam Al-Qur'an pernah kita jelaskan bahwa orang-orang yang akan masuk surga itu adalah illa man attallaha biqalbin salim. Orang yang akan ketemu Allah, orang yang akan bisa masuk surga adalah orang yang hatinya bersih. Berarti kalau di dunia hatinya kotor, berarti yaitu sulit untuk masuk surga. Itulah yang dimaksud kata Ibnu Taimiyah, siapa yang tidak bisa masuk ke dalam surga dunia, maka dia tidak akan masuk ke dalam surganya akhirat. Yang berikutnya, wa qala ba'dul 'arifina, berkatalah sebagian para ahli bijak atau ahli ilmu, in kana ahlul jannati fi misli hada innahum la fi 'ishin thayyibin. Jika adalah penghuni surga itu ada di dunia ini. Nah, jadi ini ibu-ibu kita mudah-mudahan menjadi penghuni surga, nggih. Amin. Jadi andai kata saja kita ini menjadi para penghuni surga, ada di sini, ada di dunia ini. Innahum la fi 'aisyin thayyibin, maka sungguh ini merasakan kehidupan yang bahagia. Jadi kehidupan yang bahagia itu seperti kehidupan yang ada di surga. Di surga itu melihat orang enggak iri, melihat orang enggak benci. Pokoknya sudah hati itu sudah ada iri, enggak ada keburukan-keburukan. Jadi andai kata di dunia ini diterapkan di rumah kita, ya, kita enggak ada benci dengan menantu, dengan anak, dengan cucu, ya. Sebaliknya anak dengan orang tua. Kemarin baru saja di berita tadi pagi, tadi kemarin, ada seorang anak perempuan lagi yang membunuh ayahnya. Jadi anak perempuan membunuh ayahnya, adik dan kakak lagi. Dua-duanya itu, adik dan kakak membunuh ayahnya. Itu kan karena hatinya kotor. Dalam berita katanya, bapaknya ini kalau minta tolong kepada anaknya sering gak mau. Tapi kata anaknya, bapakku sering marah-marah, sering nyuruh ini nyuruh itu, karena nggak suka disuruh-suruh orang tua, hatinya kotor, emosi, nafsu, dendam, akhirnya ingin membunuh. Coba anak kandung bunuh bapaknya sendiri, cuma karena gara-gara disuruh-suruh katanya. Itu kan menunjukkan hatinya kotor. Jadi kalau hati kotor, bagaimana mungkin masuk surga? Karena di dunia sudah kotor. Kotor itu kan menumpukan keburukan-keburukan, syuudzon atau negatif thinking kepada orang lain kan dosa. Jadi kita ngumpulin dosa kalau begitu. Itu karena sebab hati kotor. Bagaimana mungkin masuk surga kalau kita banyak dosanya? Itu karena semuanya sebab dari hati. Jadi andai kata saja di para penghuni surga misli hada seperti ini ada, maka kita akan merasakan hidup di dunia itu enak, ya. La fi 'aisyin thayyibin, di kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik. Enggak ada perkelahian, enggak ada pembunuhan, enggak ada pertengkaran, cekcok dengan tetangga, itu tidak akan terjadi kalau semua hati manusia itu bersih. Itulah yang akan terjadi di surga. Bersih, enggak ada sengketa dengan tetangga sebelah di surga itu, ya. Baik.
Wa qala ba'dul muhibbin, berkatalah sebagian para pecinta akhirat mengatakan masakin ahli dunya kharaju minad dunya wa madaqu atyabu ma fiha. Orang-orang yang di dunia itu, para pecinta dunia, dia akan meninggalkan dunia dan kelezatan-lezatnya dunia. Jadi sebagian orang ya, untuk menjaga hatinya, dia keluar dari dunia dan meninggalkan kelezatan dunia. Tentu ini maknanya bukan berarti kita benci dunia, bukan Bu ya. Jadi kita ini menjaga jarak dengan dunia. Dunia itu jangan menjadi prioritas. Ibu-ibu dulu, sekarang kan ibu sudah pada pensiunan ya. Yang dulu pada bekerja di kantor, jadi guru, jadi apa. Ya. Itu mati-matian bekerja untuk mencari nafkah. Mencari uang, mencari nafkah. Dari pagi sudah berangkat, pulang malam hari. Itu tujuannya bagus. Tapi mohon maaf, itu murni kepentingan dunia. Dalam bekerjanya tidak sholat, dalam bekerjanya tidak ada niatkan ibadah, yaitu sia-sia nanti. Dia hanya memperoleh bahagia dunia saja, iya mungkin bisa tercapai, tapi mohon maaf, dia tidak akan memperoleh kebahagiaan di akhiratnya. Maka keluar di situ, bukan keluar bekerjanya, tapi tolong akhiratnya diprioritaskan. Saya kalau kerja begini terus nih, sampai pulang malam gak bisa sholat, saya lebih baik keluar dari pekerjaan ini. Saya cari kerjaan yang lain yang saya tetap harus bisa sholat. Jadi kira-kira begitu. Jadi keluar dari kelezatan-kelezatan dunia. Rasulullah SAW ketika mau diangkat jadi Rasul itu ya, Nabi kan pergi. Nabi meninggalkan keramaian dunia. Nabi pergi menyepi ke goa. Goa apa itu? Gua Hiro. Jadi menyepi di Gua Hiro, bertafakur, memikirkan ini, kok dunia ribet ya, kok dunia mumet ini. Dah kita mendekat diri saja kepada Allah. Kita pikirkan, tingkatkan spiritualitasnya. Karena mikirin dunia terus, pusing. Jadi ada istilahnya uzlah. Uzlah itu menyepi. Tetapi ketika Rasulullah menyepi di Gua Hiro, itu bukan berarti menjadi dalil, wah kalau begitu nek nyepi di Gua Selarong, di gua-gua di pinggir sungai, bukan. Kita kalau menyepi di masjid, iktikaf, berzikir, gitu. Ya. Nah, itu yang dimaksud kharaju minad dunya wa madaqu atyabu ma fiha. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma atyabu ma fiha, apakah yang paling baik di dunia itu? Qala, lalu Nabi menjawab, mahabbatullah, yang paling baik itu adalah cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah harus diutamakan. Apakah ibu tidak boleh cinta dengan suami? Boleh, harus, tetapi jangan mati-matian kepada suami. Karena ada yang lebih utama. Cinta yang paling utama cinta kepada Allah. Artinya mencintai suami itu selama suami kita sesuai dengan aturan Allah. Kita harus cinta kepada Allah itu maknanya bukan berarti kita tidak boleh cinta kepada anak cucu kita. Bukan. Kita tetap cinta kepada anak cucu. Tetapi jangan mengabaikan cintanya kepada Allah. Ibu-ibu dari dulu udah ngomong anak, gitu. Udah capek ngomong anak. Giliran punya cucu suruh ngomong lagi. Ibu mau ngaji, dititipi cucu, bu, nitip cucu ya. Anaknya kerja, ibu mau ngaji, jadi nggak jadi ngaji. Ngomong cucu. Ibu kepengen sholat, kan kita harus mengisi nih ya. Jadi masa-masa tua seperti ini sudah mendekat diri kepada Allah. Mau menyibukkan diri dengan Allah, disibukkan lagi oleh cucu. Harusnya anak kita ini dipahamkan juga.
kita sama-sama memahamkan ya. Bukan nggak kepengen bantu anak, ngomong cucu, tapi harusnya anak memberi kesempatan. Orang sudah tua harus lebih dekat dengan Allah, jangan disibukkan dengan perkara-perkara dunia, cinta anak, cinta cucu, tapi kemudian nah itu tidak jadi ngaji, alasan sibuk. Ibu kok jarang kelihatan berangkat pengajian? Pak Ustadz, saya sibuk ngomong cucu. Tuh pakai alasan ngomong cucu. Berarti cucu ini menjadi penghalang untuk masuk surga. Diberilah kesempatan. Ini kan ngaji ini kan cuma seminggu sekali umpamanya. Nanti ngomong cucu kan ada waktunya. Kesempatan untuk ngaji, kesempatan ibadah, nah itu ya. Nah, jadi bahwa ya yang paling utama itu adalah mahabbatullah. Wasyauqu ila liqaihi, kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Ya selalu rindulah ingin ketemu dengan Allah. Selalu rindu untuk sholat. Sholat itu kan berinteraksi dengan Allah. Jangan sampai mendengar adzan, sudah adzan lagi. Jadi kayak berat. Padahal kita kan senang, alhamdulillah, sudah dipanggil oleh Allah. Baru leleh terdengar adzan asar, baru leleh udah adzan. Jadi sepertinya itu berat sekali. Padahal harusnya ya orang-orang yang bersih hatinya itu senang, alhamdulillah. Mau ketemu lagi dengan Allah. Sebagaimana kalau kita ketemu dengan orang yang dicintai kan senang. Ya. Coba kalau ingat, Ibu masih ingat dulu waktu pacaran, Ibu pernah pacaran Mbah Darmo? Istilah orang yang pacaran kan selalu ingin ketemu, nggak ada istilah bosan ketemu terus, kan selalu ingin ketemu. Nah begitu pula kita ketemu dengan Allah, syauq itu selalu rindu berjumpa dengan Allah. Nah inilah secara umum bahwa 7 perkara itu betul-betul bisa merusak hati, mufsidatul qalbi, jadi perusak hati. Ibu jelaskan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita uraikan nomor 1 ya. Nanti insyaallah akan bertahap kajian berikutnya ya. Saya kajiannya setiap napa niki Bu Is nggih? Ahad wage. Nah, nanti malam Senin wage, nanti insyaallah malam Senin wage berikutnya lagi kita lanjutkan. Sekarang dari 7 itu ya, di 7 perkara yang bisa merusak hati kita jelaskan satu dulu. Yang pertama, al-mufsidul ula. Perusak yang pertama adalah kasratul khalatati, banyak bergaul. Banyak gaul itu bisa merusak. Loh, kalau begitu kita nggak boleh banyak bergaul Pak Ustadz. Nggak boleh serawung dengan masyarakat. Bukan itu maknanya. Jadi pergaulan yang bisa merusak lebih baik dihindari. Semakin usia kita bertambah, semakin dewasa, justru kita harus semakin dapat memilah-milah teman. Ini Simba punya teman buatan gimana? Punya tahu nggih? Nah, jadi sampai tua pun ada teman. Maka carilah teman yang bisa bareng-bareng masuk surga. Jadi sampai tua pun begitu. Fa'amma matu saruhu kasutul khalat famtalal qalbi minad dokhanil anfus bani adama hatta yusawwida. Orang yang banyak bergaul itu bisa jadi dapat merusak hati. Orang yang banyak bergaul bisa jadi, bukan seluruhnya, bisa jadi. Dari pergaulan itu justru dapat merusak hati. Min dukhani nafsi. Dari dukhon itu asap. Jadi asap kan kotoran ya. Nah, coba semakin kita keluar, semakin banyak asap. Jadi ada risiko. Semakin banyak pergaulan, mungkin di situ akan banyak asap-asapnya. Yang menyebabkan asap itu adalah menjadikan
hatta yusawwida, menjadikan hitam atau kotor hati kita. Jadi hati kita bisa menjadi kotor. Oleh karenanya yujabu lahu tashtatan wa tafriqan. Kita wajib untuk mengusirnya dan menjauhkannya kotoran-kotoran hati itu. Jadi saya ingin mengatakan ibu-ibu, bukan melarang bergaul, tapi untuk pandai-pandai memilah dalam pergaulan. Karena kalau tidak memilah-milah pergaulan, itu menjadi asap. Asap itu menjadikan hitam hati kita, menjadikan kotor. Ya. Kan ada pepatah, tak? Istilahnya ada orang yang kalau kita berduduk dengan tukang parfum akan ikut membawa wanginya, walaupun kita nggak beli. Dan kalau kita duduk dengan tukang pandai besi, kita akan mencicipi bau asapnya. Kalaupun tidak keciprat apinya, tapi merasakan bau asapnya. Kalau ibu senang bergaulnya, walaupun sudah ibu-ibu dengan simba-simba, tapi senangannya dengan tetangga yang senangannya gosip, terus cerita tentang tetangganya, ibu tahu enggak? Nah itu kalau sering bergaul dengan gitu, maka ibu akan menjadi seorang penggosip. Dalam bahasa agamanya kan gibah. Gibah kan dosa. Bagaimana kita mengumpulkan dosa itu karena sebab pergaulan itu? Jika memang dengan sebab pergaulan itu menjadikan nambah-nambah dosa, maka lebih baik menghindari pergaulan-pergaulan yang akan mendatangkan dosa. Gitu. Tapi kalau kita bergaulnya dengan ibu-ibu yang senang ngaji, senang sholat, insya Allah kita akan kebawa semangat ngaji. Insya Allah kita kebawa semangat sholat. Nah itu yang dimaksud bahwa pergaulan itu harus dipilah-pilah. Kemudian di sini disebutkan wadhabitu an-nafi fi amril khalatah, dan yang tepat yang bermanfaat di dalam pergaulan itu adalah ayyu khalita nasa fil khair. Kita itu harus bergaulnya dengan orang-orang yang baik. Ini mohon maaf bukan berarti pilih-pilih dalam bergaul. Ya memang kalau sudah seusia begini harus pilih-pilih. Karena kita kan ingin punya teman itu, punya teman kan yang ingin sama-sama menghantarkan ke surga. Kalau pergaulan kita, teman-teman kita kesehariannya dalam bertetangga, bermasyarakat justru bisa menghantarkan ke neraka, kan lebih baik kita menghindar saja, gitu. Jadi di sini kata kitab Ibnu Qayyim mengatakan, ya bergaul itu ayyukhalitun nas fil khair, bergaulah dengan yang baik-baik. Seperti wal jamaati, berjamaah. Kan kumpul nih, ini jamaah, bergaul dengan yang seperti ini. Lalu kemudian wal a'yad, nengok orang yang sakit, itu kan baik. Itu dapat pahala. Itu bergaul juga. Jadi tetap serawung namanya. Lalu kemudian wal haji, haji kan kumpul tuh. Satu rombongan, satu kloter, satu dunia, itu kan bergaul juga. Enggak apa-apa, itu yang bagus. Bergaul dengan yang baik-baik. Wa ta'limul ilmi, belajar ilmu. Ini kan ngaji nih, pengajian. Ya. Nah, saya juga mengajak ibu-ibu kalau ada waktu, monggo ada di pondok pengajian Kamis pagi. Ada yang Sabtu pagi. Nah, itu dalam rangka menambah pergaulan-pergaulan, tapi pergaulannya yang positif, yang baik. Wal jihad, dan jihad. Wa fudulul mubahati, dan perkara-perkara yang dibolehkan. Fa idza ja'at al hajatu ila al khalatati fi syarri wa la yumkinuhu itizaluhum fal hadru ay wafaqahum wal yasbir ala adahum. Jadi begini Bapak Ibu ya. Pertama, tadi prinsip bergaul menurut Islam sini supaya hati kita bersih, pilihlah bergaul itu dengan yang baik-baik. Tujuannya supaya hati kita ke bawah baik, jangan ke bawah kotor dengan asap.
Ya. Kalau tidak bisa menghindari, wah enggak bisa Pak Ustadz, ini selalu ngobrol dengan tetangga. Kalau tetangganya ngobrol gosip atau gibah, ya kita ingatkan, ampun Bu, enggak usah dilanjutkan bicarakan dia. Gitu. Nah, malah ngegongi Bu ya, malah kita ngegongi, ngompori. Nah itu berarti kita ikut di dalamnya dosa. Dan kalau tidak bisa menghindari, maka di sini dikatakan bersabarlah. Jadi kita bersabar di dalam bergaul dengan masyarakat. Misalkan Bu ya, kita ingin sukses ya. Sukses itu kan luas maknanya. Di antaranya kita menghindari pergaulan itu dengan jangan bergaul dengan orang yang suka mengeluh. Jangan bergaul dengan orang yang suka itu banyak mengeluh. Ya manusia berkeluh kesah wajar, tapi ini sering apa-apa dikeluhkan. Makan ngeluh, makanannya tidak enak ya. Makanannya enak, dikomentari lagi. Makanannya sih enak, tapi tempatnya nggak enak ya. Dia ngomong terus. Makanannya enak, tempatnya enak, ngeluh lagi. Sayang ya, pelayannya nggak ramah. Jadi terus dikeluhkan, apa-apa dikeluhkan. Mengeluh tentang keluarga. Minta nasihat, Pak Ustadz, saya begini-begini. Lalu Pak Ustadznya memberikan jawaban, ya baiknya begini-begini Bu. Nanti besok ngeluh lagi, Pak Ustadz tapi begini-begini. Minta sarannya, dikasih saran begini-begini, tapi tetap saja. Karena ngeluh terus tentang suaminya, akhirnya Pak Ustadz bilang gini, ya sudah Bu, kalau daripada ngeluh terus tentang suami katanya selingkuh dan seterusnya, ya sudah kalau begitu pisah saja umpamanya ya. Ternyata nanti ngaduk lagi, Pak, kata Pak Ustadz malah kita suruh cerai. Oh, jadi malah buruk lagi. Lah tadi ngeluh, dikasih nasihat, nggak dijalankan. Nah, jadi jangan bergaul dengan orang yang suka berkeluh kesah. Yang berikutnya kita juga harus menghindari, ini contoh lagi ya, jangan banyak bergaul dengan orang yang tidak tahu diri. Jadi kita batasi ya, bergaul dengan yang tidak tahu diri. Minjem barang nggak dikembalikan, nggak tahu diri. Minjem motor nggak dibensini. Nah itu orang-orang yang selalu begitu. Nanti diingatkan pura-pura nggak tahu. Ya sudah. Itu kan menjadikan hati kita itu kotor. Kotor itu kan jadi mikir, kan jadi dumel. Dumel itu kan kotor. Malah gitu. Kalau sudah ada kata itu kan sudah menunjukkan kan hati ini sudah tidak nyaman. Jadi kalau daripada membuat hati tidak nyaman, ya sudah kalau begitu kita menjaga jarak. Jangan bergaul dengan orang yang kira-kira tak tahu diri ya. Kemudian yang berikutnya kita pun tadi harus berusaha menjaga jarak. Janganlah bergaul atau pilihlah bergaul itu dengan orang-orang yang tidak suka gibah atau gosip. Itulah yang sering terjadi ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ibu-ibu sudah tidak suka lihat TV atau nggih? Sudah nggih? Sudah enggak senang TV yang ada gosip-gosipnya itu loh. Katanya Ayu Ting Ting katanya sekarang cerai ya. Bicarakan Ayu Ting Ting. Terus katanya Anu sudah Anu ya. Oh si Anu sudah tahu umpamanya. Jadi enggak usahlah tertarik ya. Jadi ngikutin gosip-gosip. Jadi aduh habis waktu kita ya. Daripada mikirin orang lain dah, mikirin diri sendiri saja dah. Mikirin keluarga sendiri, enggak usah mikirin Bu, gimana kelanjutan itu
siapa ya artis yang itu loh, sekarang gimana kelanjutannya, penasaran, pengen tahu gosip selanjutnya. Capek ya. Jadi kalau mengikuti yang gitu-gitu capek, hati kita rusak. Sehingga di sini Ibnu Qayyim memasukkan bahwa di antara perkara yang dapat merusak hati itu adalah karena banyaknya bergaul. Jadi sekali lagi, bukan dilarang bergaul, tetapi bergaul itu harus dipilah dan dipilih. Yang terakhir, nah, di dalam kitab ini disebutkan, wa innama yanbaghi lil 'abdi ay yaquda minal mukhalati bi miqdaril hajah. Hendaklah bagi kita dalam berinteraksi atau dalam pergaulan bermasyarakat itu bi miqdaril hajah, sesuai dengan kebutuhan saja. Sesuai dengan hajatnya. Kalau ada kebutuhan dengan tetangga ngobrol, ya sudah ngobrol. Tapi kalau sudah ada kebutuhan lagi, ya sudah cukup. Jadi cara bergaul itu bimiqdaril hajah, sesuai dengan keperluannya. Masa ibu dengan tetangga ngobrol dari jam 9 sampai duhur, sampai jam 11, asik sekali, ngobrol apa? Manfaat apa enggak kira-kira kan? Nah, secukupnya saja, bukan dilarang bergaul, bukan berinteraksi. Karena ada 4 hal. Nah, di sini dalam kitab disebutkan ada 4 hal dalam pergaulan itu. Yang pertama, man mukhalatahu kal goda. Ada dengan pergaulan itu seperti goda. Goda itu makanan. Jika dengan pergaulan itu menambahkan vitamin, menambahkan energi, maka bergaullah. Nah, ibu-ibu hadir ke sini dapat energi tambahan baru, nah maka bergaul dengan cara ini pengajian. Jadi dengan bergaul itu ada yang bisa mendatangkan energi. Al-goda, goda itu sarapan ya, jadi kemarin ini seperti makanan. Karena makanan itu bisa menguatkan energi, maka bergaul. Tapi jika justru melemahkan energi, jangan bergaul, begitu. Yang kedua, al-qismu tsani. Bergaul itu adalah kadawa, seperti obat. Justru dengan bergaul itu malah bisa menjadikan obat. Ya. Di sini adalah yuhtaju ilaihi indal marad, dibutuhkan bagi orang yang sedang sakit. Sakit hatinya harus bergaul. Jadi harus bergaul itu berarti harus ketemu dengan orang yang soleh supaya terobati hatinya. Bergaul dengan orang yang soleh berarti datanglah pengajian-pengajian. Yang di pengajian itu insya Allah dihadiri orang-orang yang soleh. Kan ada tombo hati itu apa Bu? Ada 5 perkara. Yang pertama Bu, saya tidak hafal lagunya itu, tombo hati ya. Bergaulah dengan orang-orang yang soleh, itu salah satunya itu. Jadi dengan pergaulan itu bisa jadi ada yang menjadikan obat. Nah kalau jadi obat berarti harus itu bergaul itu. Artinya bergaul dengan orang yang baik. Al-qismu tsalis yang ketiga. Bergaul itu ada yang menjadikan kadai, seperti penyakit. Nah ini dia. Jadi ada yang sebab dengan pergaulan malah menjadikan penyakit. Itu anak kita, cucu kita, kalau sering bergaul tanpa kontrol itu jadi penyakit loh. Padahal anak saya itu, cucu saya itu kalau di rumah anteng ya. Tapi kok sejak itu kok menjadi sering temperamen, marah-marah. Karena pergaulannya di luar itu bisa menjadi penyakit itu. Mungkin temannya merokok, bahkan temannya kemudian mabuk. Nah itu. Jadi kalau pergaulan itu malah mendatangkan penyakit, maka itu yang nggak boleh bergaul seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, wal qismur rabi, yang keempat adalah bergaul yang justru al-halak, dapat membinasakan. Jadi kalau bergaul dengan orang-orang yang halak, yang membinasakan, ini jelas tidak boleh bergaul yang seperti itu. Jadi misalkan
Wahum ahlul bid'ah, mereka para ahli bid'ah, wad dolalah, para ahli dolalah, as-saduna anis sunnati Rasulillah sallam, ada orang-orang yang selalu menghalang-halangi sunnah Rasulullah sallam, ya. Lalu alladzina yasuduna an sabilillah, ada orang-orang yang suka menghalang-halangi, ya, pada jalan Allah. Itu kalau menemukan orang seperti itu namanya halak. Jadi membinasakan. Maka sudah, dengan orang seperti itu harus dijauhi, tidak boleh bergaul. Ya. Tapi kalau bergaul yang tadi bisa mendatangkan obat, itu harus bergaul seperti sini, wahum al ulama, mereka para ulama. Jadi bergaul dengan orang-orang soleh tadi, dengan para ulama, itu bisa menjadikan obat. Demikian jadi kata Ibnu Qayyim, ya, pergaulan itu dibedakan menjadi 4, sehingga kita semuanya harus mulai pandai-pandai memilah dan memilih, berteman dengan teman-teman yang bisa menghantarkan kita ke surga. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.